Dia cowok, ya ampun, kenapa mulutnya lemes banget. Karena sampai di fase frustasi, sampai aku bilang ya udahlah biarin, kalau mau muncul muncul semua, kalau mau sembuh sembuh. Hai, assalamualaikum. Jadi hari ini aku tuh pengen curhat aja ya ke kalian. Tolong atuh didengerin ya sama kalian teh. Ini tuh masalah yang menurut aku pejuang jerawat ini rumit. Terus kadang suka insecure, ngerasa diri paling jelek gitu ya. Apa kalian sama gak sih sama aku? Suka ngerasa kayak gitu. Nah, aku mau tanya ke kalian nih ya. Pernah gak sih kalian saat kalian tuh jerawatan, kalian tuh dihina, dibully, terus diejek-ejekin kayak gitu? Pernah gak sih? Terus apa yang kalian lakuin sampai kalian bisa, oke, gue harus tetap pede gitu ya? Nah, kenapa sih kalian tuh kalau lihat yang berjerawat, baik laki-laki atau perempuan, kalian tuh suka banget gitu ya? Suka ngomong kayak bercanda, tapi sakit gitu loh. Emang perempuan atau laki-laki berjerawat itu sejelek itukah? Coba aku pengen tanya ke kalian. Kenapa sih harus ada membuli gitu ya, ngata-ngatain, dikatain kurang bersih lah, nggak bisa jaga diri lah, nggak bisa perawatan lah. Padahal ya para pejuang jerawat itu Masya Allah, keluar duit, menguras mental, fisik juga. Cuman ya kita nggak bisa ngomong, kita perawatan ini, kita perawatan itu, kita nggak bakalan ngomong. Cuman kenapa sih ngomongnya itu seenaknya? Aku pernah ya, jadi aku itu kan suka bikin konten di TikTok gitu ya, kayak konten transisi make up dari sebelum make up ke sesudah make up. Nah, aku tuh suka post di WhatsApp aku. Ada salah satu temen cowok loh yang langsung komen kayak gini, aduh eta banget meniruksak. Nih, aku simpan komenannya di sini ya. Itu aku langsung dek, anjir. Itu cowok loh yang ngomong. Oh, berarti mungkin ya pandangan cowok ke aku tuh emang kayak gitu. Lihat wajah aku yang lagi berjerawatan. Aku sampai gak tahu harus ngebalas apa sama si cowok itu ya. Terus aku mikir, anjir, gue sejelek ini, gue serusak ini, dia cowok, ya ampun, kenapa mulutnya lemes banget. Emang aku tahu ya tujuan dia itu mungkin cuma bercandaan, cuma bercandanya itu nggak lucu buat aku yang acne fighter gitu ya. Atau mungkin karena aku terlalu perasa, atau emang semua acne fighter kayak gitu. Kalau udah diserang fisik, diserang muka itu langsung ngedown. Ngerasa paling ya ampun gue cewek terjelek di dunia gitu loh. Dan pernah suatu saat ya, aku tuh main keluar, ada cewek yang ngeliatin wajah aku. Saat itu aku nggak pakai masker ya. Dia tuh ngeliatin aku. Mungkin dia tuh ngeliatinnya bukan untuk kayak ngehina jerawat aku, mungkin ya. Jadi dia tuh cuma ngeliatin aja. Tapi aku yang keburu insecure, aku yang keburu nggak pede, langsung nunduk. Dalam hati aku ngomong kayak gini, pasti si dia itu liatin jerawat aku yang gede-gede, pasti si dia itu liatin muka aku yang lagi jerawatan parah, pasti dia itu mikirnya aku kurang rajin ngebersihin wajah aku sendiri, pasti si cewek itu mikirnya, ih itu cewek kayak nggak bisa ngerawat diri. Aku tuh pikir sampai kayak gitu, saking aku apa, insecure, terus nggak pede kalau dipandang saat muka aku lagi jerawatan. Kalian sama gak sih sama aku kayak gitu? Apa cuman aku doang yang kayak gini? Terus kalau aku make upan dan aku post foto gitu ya di status, suka ada aja yang bilang, eta mah dempul, asli nama jerawatan. Padahal make up itu kan emang sebenarnya untuk menutupi kekurangan ya menurut aku ya, dan juga untuk mempercantik, nambah mempercantik gitu loh, bukan memperburik. Tapi kenapa suka ada balasan, si eta mah gelis lagi karena pakai make up, padahal asli nama jerawatan. Itu hak kita dong, itu status aku yang bagiin aku. Please kalian tuh nggak usah komen kayak gitu, karena kenapa, meskipun kalian itu tujuannya bercanda, tapi yang aku terima itu kayak langsung aduh sakit hati gitu loh. Langsung aku nyata jadi malu, karena wajah aku tuh jerawatan, terus juga jadi nggak pede ketemu orang kalau ngeliatin wajah tuh, jadi akunya yang sudon gitu ya. Jadi aku anggap orang itu kalau ngeliatin aku pasti dia ngeliatin jerawat aku sampai berpikir suudon gitu ke orang lain, saking kenapa
aku nggak pede kalau diliatin wajah. Terus juga ada di komenan video YouTube aku, kalian scroll aja soalnya aku nggak bisa scroll saking banyaknya komentar ya. Sampai ada yang bilang gini, teteh katanya teteh konten kreator make up TikTok sama konten kreator YouTube, apa nggak mampu buat ke dokter? Karena aku tuh pernah bilang gini, duh buat ke dokter kecantikan mahal nih, jadi aku cuman perawatan biasa aja. Nah aku pernah ngomong gitu di video itu ya. Jadi itu ngomong kayak gitu, katanya konten kreator TikTok, katanya konten kreator YouTube, kenapa nggak mampu untuk datang ke dokter kulit? Hai sayang, jadi gaji dari YouTube itu nggak ratusan juta kayak artis, tapi doain ya mudah-mudahan aku dapat ratusan juta gitu loh kayak artis-artis, amin ya Allah. Kenapa? Buat aku perawatan ke dokter kecantikan, amin. Jadi nih ya, aku gaji YouTube kan aku teh punya anak ya, punya keluarga juga. Nah anak aku teh belum buat pesantrennya, belum buat sekolahnya, belum buat jajannya, belum buat ABC, masih banyak lagi. Aku suka bingung deh, mungkin ya si teteh itu teh mikirnya aku tuh gajinya tuh ratusan juta kayak artis gitu loh per bulannya. Enggak nyampe segitu, 5 juta aja aku teh udah bersyukur banget. Nah aku teh yang mau aku tanya, emang semua para pejuang jerawat itu sama gak sih kayak aku? Jadi baperan kalau diceng-cengin jerawat gitu ya, terus juga baperan kalau misalkan ada yang ngeliatin wajah kita, padahal kita teh nggak tahu ya dia itu ngeliatin wajah kita teh karena apa gitu. Jadi akunya tuh yang seudon, jadi mikir apa sih dia ngomongin aku karena jerawat aku banyak. Aku sampai suzon kayak gitu, masya Allah, maafin atuh ya. Ya gimana ya kalau yang punya jerawatnya jadi sensitif gitu, terus nggak bisa kalau dipandang ngeliatin wajah aja kayak aneh gitu loh. Aku langsung nunduk kalau diperhatiin kayak gitu. Nah tapi aku sendiri ya kalau misalkan liatin orang yang banyak jerawatnya ataupun misalkan yang ada plek, aku mandang dia tuh kayak mandang kagum. Jadi aku tuh kayak transfer energi positif ke si yang aku pandang itu. Karena apa? Aku ngerasain kalau dipandang aneh kayak gini, ya jadinya tuh aku tuh sakit hati atau sama malu gitu, langsung nunduk kayak gini, langsung insecure, langsung nggak pede sama sekali. Buat kalian para pejuang jerawat, pastilah kalian ngerasain titik dimana kita itu udah habis materi fisik sama mental gitu loh untuk ngadepin jerawat yang aduh luar biasa ya cobaannya gitu loh. Jadi stop, jangan sampai ngomong yang gak bikin enak gitu ya. Kalau misalkan emang kalian itu pengen ngungkapin ya yang emang benar muka aku rusak, tolong dong disimpan aja di dalam hati kalian, nggak usah dikeluarin gitu ya. Udah cukup aja kalian yang tahu, nggak usah diomongin langsung ke orangnya karena itu bikin si orang itu sakit hati. Coba deh buat kalian para pejuang jerawat, misalkan kalian ada yang samaan kayak aku ceritanya, coba komen di bawah biar aku tuh nggak sendiri, nggak ngerasa sendiri gitu kayak gini. Pernah nggak kalian kayak dibully-bully gitu, terus dikata-katain gitu, apalagi diceng-cengin lewat WhatsApp? Itu nggak enak loh perasaan kayak gitu. Siapa sih yang nggak mau mukanya bersih? Siapa sih yang nggak mau mukanya itu terbebas dari jerawat? Pasti semuanya mau lah. Ya udah kayak gini ya gimana, kita cuman berusaha untuk memperbaiki si jerawat kulit kita yang kayak gini. Kita tetap berusaha kok tanpa kalian suruh, tanpa kalian omongin. Jadi please stop untuk tidak mengatakan hal yang bikin pejuang jerawat itu sakit hati. Kalian tahu nggak pejuang jerawat itu anti ngaca? Karena sekalinya ngaca kita langsung pegang-pegang, terus dikelopek-kelopekin kayak gitu, terus dipencet-pencet. Itu udah kebiasaan kalau ngaca para pejuang jerawat. Makanya kalau ngaca ya sekali aja kalau bangun tidur atau mau berangkat mau pakai hijab gitu ya, nggak sengaja ngaca buat ngeliatin wajah kita sendiri, karena takutnya itu ya gitu dipegang-pegang, dipencet-pencet, yang akhirnya makin menambah parah. Pernah sampai di fase frustasi sampai aku bilang ya udahlah biarin, kalau mau muncul semua, kalau
mau sembuh-sembuh. Aku sampai bilang kayak gitu, saking frustasinya karena udah bingung lagi cara ngobatin jerawatnya tuh kayak gimana. Sekarang tuh lihat, ini tuh masih on off jerawatnya, jadi belum sembuh total karena emang mungkin jerawatnya tuh susah sembuh totalnya, pasti ada aja satu atau dua, tapi enggak separah pertama kali aku breakout. Jadi ini ya lumayan lah ya, sekarang mau udah membaik meskipun jerawatnya kadang muncul karena ini kayaknya sih mau haid gitu, jadi dia tuh keluar kayak gini. Dan aku cara mengatasinya ya udah disimpan aja, didiemin aja, nanti juga bakalan hilang sendiri. Tapi nggak terlalu dipikirin karena takutnya itu menambah banyak. Jadi kalau misalkan lagi kayak gini, lagi pada keluar si jerawatnya, aku tuh jarang bercermin, jarang dandan juga karena takut memperparah si jerawat aku, yang akhirnya yang nanti takutnya jadi iritasi. Makanya kalau lagi jerawat kayak gini, aku kalau bikin konten gak pernah make upan. Terus juga jarang lah untuk konten-konten make up kayak gitu. Apalagi sekarang itu udah jarang banget bikin konten di TikTok karena konten aku itu tentang make up kan, harus dandan tiap hari kan dengan make up berat, dengan foundation berat. Akhirnya aku tuh udah stop ya, nggak apa-apa lah, ya udah aku tinggalin aja TikTok dan aku lebih fokus ke YouTube. Gitu ya teman-teman, maaf ini curhatan aku tuh kayak gabut gitu loh, dan gak sepenting itu. Tapi kalian udah mau dengerin curhatan aku, makasih banyak. Semoga kalian sehat-sehat di sana ya. Dan sampai jumpa.